Bayangkan tubuh Anda sebagai sebuah kota besar yang penuh dengan aktivitas di dalamnya. Setiap hari, sel-sel dalam tubuh bekerja layaknya penduduk kota yang saling berinteraksi, membangun, memperbaiki, dan menjaga agar kota tersebut berjalan dengan baik. Namun di balik aktivitas itu, ada dua penjahat yang sering bekerja diam-diam, kolesterol dan asam urat. Mereka bergerak pelan, tidak menimbulkan rasa sakit pada awalnya, dan justru itulah bahayanya. Kolesterol dan asam urat sering berkembang tanpa tanda-tanda besar, seperti malin yang menyelinap masuk ke rumah saat Anda sedang tidur. Mereka bekerja dalam senyap, tetapi dampaknya bisa sangat besar, mulai dari nyeri sendi yang tiba-tiba muncul, tekanan darah naik, hingga serangan jantung yang datang tanpa peringatan. Banyak orang tidak menyadari bahwa pola makan sehari-hari, kebiasaan kecil, dan gaya hidup santai bisa menjadi bahan bakar bagi kedua penjahat ini. Kita sering berpikir bahwa yang menyebabkan kolesterol tinggi hanyalah makan jeroan atau makanan bersantan, padahal penyebabnya jauh lebih luas. Begitu pula dengan asam urat. Banyak orang mengira penyebabnya hanya makan emping, jeroan, dan kacang-kacangan. Padahal ada lebih banyak faktor yang memicunya. Dalam bab pertama ini, kita akan membahas secara mendalam mengapa kolesterol dan asam urat bisa meningkat tanpa disadari, mengapa keduanya begitu berbahaya, dan bagaimana satu solusi sederhana yaitu konsumsi camilan tertentu dapat membantu menurunkan risikonya secara alami. Sebelum kita masuk ke daftar camilannya di bab-bab berikutnya, kita perlu memahami dulu akar masalahnya. Kolesterol sebenarnya bukanlah musuh. Tubuh membutuhkan kolesterol untuk membangun sel, memproduksi hormon, dan menjaga fungsi otak tetap optimal. Tetapi ketika kadarnya melebihi batas, kolesterol berubah menjadi senjata tajam yang melukai pembuluh darah dari dalam. Ia menempel di dinding arteri seperti kerak minyak pada pipa saluran air. Semakin lama menumpuk, semakin sempit jalannya, semakin keras jantung bekerja, dan semakin besar risiko tersumbatnya pembuluh darah. Penyumbatan ini bisa terjadi di mana saja, di jantung, menyebabkan serangan jantung, di otak, menyebabkan stroke, di kaki, menyebabkan mati rasa dan gangguan peredaran darah. Masalahnya, kolesterol tinggi tidak menimbulkan gejala, tidak ada rasa sakit, tidak ada tanda-tanda, tidak ada alarm. Seorang pria bisa bekerja keras seharian, tertawa, makan dengan lahap, dan merasa sehat-sehat saja, padahal pembuluh darahnya sudah menyempit 70%. Dan ketika penyumbatan mencapai puncaknya, serangan itu datang tiba-tiba seperti kabel listrik yang terbakar di dalam tembok tanpa ada asap sebelumnya. Begitu pula dengan asam urat. Asam urat adalah limbah metabolisme puring zat yang berasal dari makanan dan dari proses alami tubuh. Masalah muncul ketika tubuh menghasilkan terlalu banyak asam urat atau ginjal tidak mampu membuangnya secara optimal. Kristal-kristal asam urat akan menumpuk di persendian seperti pecahan kaca yang menusuk dari dalam. Banyak orang baru menyadari asam urat tinggi saat mereka tiba-tiba bangun tidur dengan jempol kaki yang panas, merah, dan sakit luar biasa. Tetapi sebelum itu, kadar asam urat sudah tinggi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Yang membuat keduanya berbahaya adalah karena keduanya saling berkaitan. Orang yang memiliki kadar kolesterol tinggi biasanya juga berisiko memiliki kadar asam urat tinggi. Penyebabnya sama, pola makan tinggi lemak, tinggi purin, rendah serat, dan gaya hidup yang kurang terkontrol. Namun ada kabar baiknya, tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Ia mampu memperbaiki dirinya sendiri jika diberi nutrisi yang tepat. Dan salah satu cara termudah yang sering diremehkan adalah dengan mengonsumsi cemilan yang benar. Camilan bukan sekadar pengganjal lapar. Cemilan yang tepat dapat membantu menyapu kolesterol jahat dari pembuluh darah, menurunkan kadar trigliserida, mempercepat pembuangan asam urat, memperbaiki fungsi hati dan ginjal, mengontrol gula darah, menurunkan berat badan secara alami. Masalahnya, banyak camilan yang beredar justru memperburuk kondisi. Keripik, makanan instan, biskuit manis, gorengan, semuanya memperburuk kolesterol dan memperparah asam urat. Dan inilah alasan bab-bab berikutnya penting. Kita akan mengganti camilan buruk dengan cemilan yang bukan hanya murah dan mudah ditemukan, tetapi juga terbukti membantu merontokkan kolesterol dan menurunkan asam urat. Sebelum kita masuk ke daftar camilan itu, kita perlu memahami musuh ini lebih dalam. Ada banyak mitos yang membuat orang salah langkah. Misalnya, banyak orang percaya bahwa makan sedikit gorengan tidak masalah.
atau minum teh manis setiap hari itu aman. Padahal keduanya adalah bom kecil yang meledak perlahan di dalam tubuh. Lemak trans dalam gorengan langsung menambah kolesterol jahat dalam darah. Sementara gula berlebih menghambat metabolisme lemak dan memperburuk penumpukan lemak. Ada pula yang mengira bahwa hanya makanan mewah yang bisa menaikkan kolesterol dan asam urat. Padahal makanan sederhana seperti roti manis, mie instan, dan sosis murah juga memiliki dampak besar. Dan yang lebih mengejutkan, banyak orang yang tidak merasa gemuk tetapi memiliki kolesterol tinggi. Ini disebut skinny fat tubuh, terlihat kurus tetapi organ dalamnya penuh lemak. Begitu juga dengan asam urat. Banyak orang mengira hanya orang tua yang bisa terkena asam urat. Padahal sekarang semakin banyak anak muda usia 25-35 tahun yang mengalami nyeri sendi karena gaya hidup modern. Terlalu banyak makan cepat saji, daging olahan, minuman manis, dan kurang aktivitas. Bahkan minuman berenergi yang dianggap menambah tenaga justru membebani ginjal dan meningkatkan purin. Di bab ini, saya ingin membuat Anda memahami bahwa kolesterol dan asam urat bukan masalah yang datang karena usia semata. Mereka adalah hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan kabar baiknya, mereka juga bisa dilawan oleh kebiasaan kecil termasuk camilan yang tepat. Camilan-camilan yang akan kita bahas nanti bukan makanan mahal atau bahan langka. Sebaliknya, semuanya murah, mudah ditemukan di pasar, di warung, bahkan di pedagang keliling. Ada yang berasal dari buah, ada yang dari umbi, ada yang dari kacang-kacangan tertentu, ada yang bahkan bisa dimakan mentah. Mungkin beberapa di antaranya sudah Anda konsumsi tanpa tahu manfaatnya. Yang membedakan adalah cara mengolah dan cara mengonsumsinya. Bab ini sengaja saya jadikan pondasi utama sebelum masuk ke camilan-camilan tersebut. Saya ingin Anda memahami bahwa langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Dan kebiasaan kecil bisa menyelamatkan Anda dari obat seumur hidup, suntik kolesterol, atau serangan asam urat yang membuat kaki tak bisa digerakkan. Bayangkan, jika Anda bisa mengurangi kolesterol tanpa harus minum obat mahal. Bayangkan asam urat turun tanpa harus bergantung pada obat kimia yang membuat lambung perih. Bayangkan pembuluh darah bersil, jantung lebih ringan bekerja, dan sendi-sendi kembali lentur tanpa rasa nyeri menusuk. Semua itu dimulai dari pemahaman bahwa tubuh punya kemampuan memperbaiki diri jika Anda memberi apa yang ia butuhkan. Dan itulah tujuan seri ini, memberikan Anda pengetahuan yang bisa Anda praktikkan langsung. Mulai besok, bahkan mulai hari ini, di bab berikutnya, kita akan mulai memasuki daftar 10 camilan murah yang dapat membantu menurunkan kolesterol dan asam urat secara alami. Namun sebelum itu, ingatlah bahwa perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Jika Anda membaca sampai di sini, artinya Anda sudah mengambil langkah itu. Banyak orang mengira bahwa untuk menurunkan kolesterol atau asam urat, mereka harus membeli makanan mahal, suplemen impor, atau bahan organik yang harganya tidak terjangkau. Padahal salah satu cemilan paling efektif, paling aman, dan paling mudah ditemukan justru berasal dari bahan sederhana yang sering kita temui, yaitu kacang-kacangan. Di antara semua jenis kacang, ada satu yang menonjol karena kemampuannya membersihkan pembuluh darah dan menurunkan kolesterol secara alami, almond. Namun tidak semua orang mampu membeli almond impor yang harganya cukup tinggi. Untungnya, ada alternatif lokal yang manfaatnya sangat mirip, kacang almond lokal atau sering disebut almond kawi. Kacang tua sangrai atau kacang kampung yang kaya lemak baik, meski sering diremehkan karena tidak berasal dari luar negeri. Kacang-kacangan lokal ini ternyata menyimpan kekuatan besar. Mereka penuh dengan lemak baik, serat larut, vitamin E dan antioksidan yang bekerja langsung membersihkan plak kolesterol di pembuluh darah. Banyak penelitian membuktikan bahwa konsumsi kacang sehat dalam jumlah kecil setiap hari dapat menurunkan kolesterol LDL, meningkatkan kolesterol HDL, dan membantu mengontrol kadar gula. Namun manfaat terbesar yang jarang diketahui orang adalah kemampuan kacang ini membantu menurunkan kadar asam urat secara bertahap. Di bab sebelumnya kita sudah membahas betapa berbahayanya kolesterol dan asam urat yang bekerja diam-diam. Sekarang kita mulai masuk pada solusi. Dan solusi pertama ini sangat sederhana, makan segenggam kecil kacang sehat setiap hari. Mari saya ajak Anda membayangkan sebuah ilustrasi sederhana. Pembuluh darah kita seperti jalan raya. Ketika jalan itu bersin,
Kendaraan yang dalam hal ini adalah darah bisa mengalir lancar. Namun jika jalan itu mulai dipenuhi sampah, tanah, atau batu, alirannya menjadi tersendat, bahkan bisa berhenti total. Plak kolesterol adalah sampah yang menumpuk itu, dan asam urat adalah pecahan-pecahan kecil yang membuat jalan semakin sempit. Maka camilan kacang ini berperan seperti petugas kebersihan kecil yang bekerja diam-diam, mengikis, menyapu, dan membawa keluar kotoran itu tanpa kita rasakan. Saya pernah bertemu seorang pria berusia 49 tahun. Ia seorang pekerja kantoran yang sering pulang larut malam. Pola makannya tidak terkontrol, gorengan, kopi manis, makanan instan, camilan asin, dan minuman manis adalah teman sehari-harinya. Ketika usia mendekati 50, hasil lab menunjukkan kolesterolnya sangat tinggi dan kadar asam uratnya melonjak. Ia panik, tetapi tidak ingin bergantung pada obat. Ia bertanya apakah ada makanan sederhana yang dapat membantunya. Waktu itu saya menyarankan untuk mulai dengan satu hal mudah. Ganti cemilan gorengan dan keripik dengan almond lokal atau kacang sangrai tanpa garam. Ia mengikuti saran itu secara konsisten. Dalam 6 minggu, perubahan luar biasa terjadi. Kolesterol LDL-nya turun, trigliserida membaik, dan serangan nyeri asam urat mulai jarang terjadi. Ia mengatakan bahwa awalnya ia tidak percaya sesuatu sesederhana kacang bisa memberikan efek sebesar itu. Tetapi tubuh memang tidak membutuhkan hal besar untuk berubah. Ia hanya butuh hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Mengapa kacang-kacangan ini begitu efektif? Pertama, karena kandungan lemak baik di dalamnya. Lemak baik seperti omega 9 dan omega 6 berperan penting dalam memecah kolesterol jahat. Mereka bekerja seperti pelumas yang menjaga agar pembuluh darah tetap lentur. Ketika pembuluh darah lentur, aliran darah menjadi lebih lancar. Lemak baik juga membantu hati mengolah kolesterol berlebih dengan lebih efisien. Kedua, serat larut dalam kacang-kacangan bekerja sebagai penyerap kolesterol. Ketika Anda makan kacang sehat, serat ini akan mengikat kolesterol berlebih di usus dan mencegahnya masuk kembali ke aliran darah. Inilah alasan mengapa orang yang makan kacang setiap hari memiliki kadar kolesterol lebih baik daripada orang yang menghindari kacang sepenuhnya. Ketiga, kacang-kacangan kaya vitamin E, antioksidan yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Vitamin E mencegah oksidasi kolesterol, proses yang menyebabkan kolesterol berubah menjadi plak keras yang menempel di pembuluh darah. Dengan kata lain, kacang membantu mencegah kolesterol mengeras. Keempat, kacang lokal ini sangat baik untuk asam urat. Banyak orang tidak menyadari bahwa makanan tinggi purin bisa memicu asam urat. Namun kacang sehat mengandung purin rendah, tetapi tinggi mineral magnesium yang membantu tubuh memetabolisme asam urat lebih cepat. Magnesium juga membantu menenangkan sendi yang meradang. Ketika seseorang makan segenggam kecil kacang setiap hari, ia sebenarnya sedang memberikan tubuh mineral, lemak baik, dan serat yang sangat diperlukan untuk memperbaiki metabolisme. Dengan pola makan modern yang penuh lemak trans, gula tinggi, dan natrium berlebih, camilan ini menjadi senjata penting untuk melawan kerusakan. Dalam banyak kasus, orang yang memulai kebiasaan makan kacang akan merasakan perubahan pada tubuhnya. Beberapa melaporkan lebih jarang pusing, lebih bertenaga, dan lebih mudah mengontrol rasa lapar. Ini karena kacang membantu menjaga gula darah lebih stabil, sehingga tubuh tidak mengalami penurunan energi mendadak. Stabilisasi gula darah ini sangat berhubungan dengan metabolisme kolesterol dan asam urat. Namun ada satu hal penting, camilan ini harus dikonsumsi secara benar. Banyak orang salah cara mengonsumsi kacang, sehingga manfaat besar ini tidak terbentuk. Kesalahan paling besar adalah mengonsumsi kacang bersalut garam, kacang goreng, kacang berperasa pedas, atau kacang yang dijual dalam kemasan dengan tambahan penyedap. Semua tambahan itu merusak struktur alami kacang yang seharusnya sehat. Garam tinggi membuat tubuh menahan cairan, memperparah tekanan darah, dan memperburuk peradangan sendi. Minyak goreng membuat kacang kaya lemak trans, bukan lemak baik, sehingga efek penurunan kolesterol hilang. Karena itu, cara konsumsi yang benar adalah kacang sangrai tanpa garam, atau kacang almond lokal yang tidak diberi perasa apapun. Alasan saya menekankan murah adalah karena banyak orang mengira hidup sehat itu mahal. Padahal camilan sehat bisa ditemukan dengan harga jauh lebih rendah daripada camilan buruk. Kacang kampung sangrai bisa diperoleh di pasar tradisional dengan harga terjangkau. Dengan segenggam kecil setiap hari,
tubuh menerima nutrisi yang cukup untuk memperbaiki dirinya sendiri dari dalam. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah porsi. Banyak orang berlebihan memakan kacang, sehingga kalorinya membengkak. Padahal yang dibutuhkan tubuh hanyalah satu genggaman kecil, kira-kira 10-15 butir. Kacang tidak boleh dijadikan makanan utama, tetapi hanya cemilan pengganti gorengan, kerupuk, atau camilan berminyak lainnya. Jika konsisten dilakukan, hasilnya akan terlihat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Camilan kacang ini bekerja seperti pembersih alami. Mereka tidak melakukan pekerjaan besar dalam sehari, tetapi mereka bekerja sedikit demi sedikit setiap hari, mengikis plak, memperbaiki peredaran darah, dan menenangkan peradangan. Dan justru, karena sifatnya yang pelan itulah, ia begitu efektif. Tubuh manusia tidak suka perubahan mendadak, tetapi menyukai perubahan kecil yang konsisten. Ketika seseorang mengganti camilan buruk dengan camilan baik seperti ini, ia sebenarnya sedang melakukan investasi kesehatan jangka panjang. Tubuh membutuhkan nutrisi seperti mesin membutuhkan oli. Mesin yang diberi oli berkualitas akan bertahan lama. Tubuh yang diberi nutrisi baik akan memberikan energi stabil, metabolisme sehat, dan perlindungan terhadap penyakit. Dan inilah alasan mengapa camilan murah pertama ini saya letakkan di urutan paling awal. Karena selain murah, mudah ditemukan, dan aman, ia juga memberikan dampak paling cepat terasa. Banyak orang melaporkan sendi lebih ringan, tubuh tidak mudah lelah, dan kadar kolesterol mulai turun hanya dalam beberapa minggu. Di bab berikutnya, kita akan membahas camilan kedua, camilan yang efeknya tidak kalah kuat dalam merontokkan kolesterol dan meredakan asam urat. Bahkan sering diabaikan karena bentuknya sederhana. Namun justru makanan sederhana itulah yang menyimpan manfaat terbesar. Jika ada satu buah murah meriah yang sering diremehkan, tetapi sebenarnya memiliki kekuatan luar biasa untuk menurunkan kolesterol dan meredakan asam urat, buah itu adalah pisang. Banyak orang menganggap pisang hanya sebagai pengganjal lapar, makanan sarapan yang praktis, atau cemilan anak kecil. Padahal, pisang adalah salah satu obat alami yang paling lengkap untuk tubuh. Saking lengkapnya, banyak ahli nutrisi menyebut pisang sebagai superfood lokal, makanan yang tidak hanya memberi energi, tetapi juga melindungi pembuluh darah, menenangkan sendi, dan membantu tubuh membersihkan racun. Sayangnya, orang Indonesia sering meremehkan apa yang ada di sekitar mereka. Kita cenderung percaya bahwa makanan sehat harus mahal, harus impor, harus terlihat elegan, atau memiliki nama asing yang sulit diucapkan. Padahal barang sederhana yang sering kita temui di meja makan pisang menyimpan manfaat yang jauh lebih besar daripada suplemen mahal. Dan yang lebih menarik lagi, pisang bukan hanya menurunkan kolesterol, tetapi juga membantu tubuh mengeluarkan asam urat yang menumpuk di sendi. Mari kita mulai dari gambaran sederhana tentang bagaimana pisang bekerja di dalam tubuh. Pisang kaya serat, terutama serat larut yang disebut pektin. Pektin adalah serat ajaib yang bekerja di usus seperti spons. Ia menyerap kolesterol berlebih, mengikatnya, dan membawanya keluar melalui tinja sebelum sempat masuk kembali ke aliran darah. Banyak makanan sehat memiliki serat, tetapi tidak semua memiliki pektin setinggi pisang. Karena itu, pisang adalah salah satu buah terbaik untuk menurunkan kolesterol secara natural. Selain itu, pisang kaya kalium, mineral penting yang menetralkan natrium dalam tubuh. Ketika terlalu banyak garam menumpuk, tekanan darah meningkat, pembuluh darah menegang, dan risiko serangan jantung naik. Kalium dalam pisang bekerja menenangkan pembuluh darah, membuatnya lebih lentur, sehingga tekanan darah turun perlahan. Pembuluh darah yang lentur akan lebih sulit rusak, dan aliran darah menjadi lebih stabil. Ini sangat penting bagi penderita kolesterol tinggi, karena pembuluh darah yang kaku mempercepat terbentuknya plak. Lalu bagaimana dengan asam urat? Banyak orang tidak tahu bahwa pisang sangat efektif bagi penderita asam urat karena dua alasan. Pertama, pisang rendah purin, artinya pisang tidak menyebabkan tubuh memproduksi lebih banyak asam urat. Kedua, pisang kaya magnesium dan vitamin B6, dua nutrisi yang sangat penting untuk proses metabolisme purin. Magnesium membantu melunakkan kristal asam urat yang menumpuk di sendi, sementara vitamin B6 membantu ginjal membuang purin berlebih. Itulah mengapa banyak orang yang rutin makan pisang pagi atau sore hari melaporkan nyeri sendi berkurang secara signifikan dalam beberapa minggu. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang sangat saya ingat.
Ada seorang bapak berusia 60 tahun yang datang dengan keluhan nyeri sendi luar biasa. Asam uratnya tinggi, kolesterolnya pun ikut melonjak. Ia sudah minum obat, tetapi setiap kali berhenti, rasa sakitnya kembali. Ketika saya menyarankan pola makan baru, termasuk makan pisang setiap hari, ia sempat meremehkan. "Pisang, masa iya pisang bisa menyelesaikan masalah sebesar ini?" katanya sambil tertawa. Namun ia tetap mencoba. 2 bulan kemudian ia datang lagi. Raut wajahnya jauh lebih cerah. Ia bercerita bahwa nyeri pada jempol kakinya berkurang drastis dan ia bisa tidur lebih nyenyak. Ia sudah tidak mudah lelah dan kolesterolnya turun sekitar 20%. Ketika ditanya apa yang berubah, ia berkata, "Ternyata pisang benar-benar bekerja. Dok, ini adalah konton. Bagaimana makanan sederhana yang sering kita abaikan bisa menjadi salah satu penyelamat tubuh." Pisang juga kaya antioksidan yang membantu mencegah inflamasi peradangan tubuh yang sering menjadi akar dari berbagai penyakit kronis. Peradangan adalah teman dekat kolesterol dan asam urat. Ketiganya sering datang bersama dan memperburuk satu sama lain. Ketika seseorang punya peradangan tinggi, kolesterol lebih mudah menempel di pembuluh darah. Ketika peradangan meningkat, ginjal lebih sulit mengeluarkan purin. Pisang berfungsi menurunkan peradangan dengan cara menenangkan sistem saraf, memperbaiki metabolisme, dan mengurangi stres oksidatif. Namun manfaat pisang tidak berhenti di situ. Pisang juga membantu kesehatan pencernaan, dan pencernaan yang sehat sangat berpengaruh pada kadar kolesterol. Jika usus bekerja buruk, kolesterol akan diserap lebih banyak dan pembuangannya terhambat. Pisang membantu menyeimbangkan bakteri usus, memberi makan probiotik alami, dan membuat proses pembuangan lebih teratur. Jika seseorang memiliki pola BAB yang baik, kadar kolesterolnya cenderung lebih stabil. Selain itu, pisang membantu menurunkan berat badan karena seratnya membuat seseorang kenyang lebih lama. Ini sangat penting bagi penderita kolesterol dan asam urat, karena berat badan berlebih memperburuk keduanya. Dengan mengganti camilan manis atau gorengan menjadi pisang, seseorang bisa mengurangi ratusan kalori tanpa merasa tersiksa. Pisang memberi energi stabil dan tidak membuat gula darah melonjak. Tetapi, seperti semua makanan, pisang juga harus dikonsumsi dengan cara yang tepat. Kesalahan terbesar adalah mengonsumsi pisang yang terlalu matang. Pisang yang terlalu matang mengandung gula lebih banyak, sehingga tidak ideal bagi penderita diabetes. Pisang terbaik adalah pisang yang kulitnya masih kuning cerah, belum berbintik coklat terlalu banyak. Selain itu, pisang tidak boleh digoreng. Pisang goreng justru menjadi makanan paling berbahaya bagi penderita kolesterol, karena menyerap minyak dan lemak trans. Cara paling baik mengonsumsi pisang sebagai camilan sehat adalah dengan memakan 1 buah pisang ukuran sedang setiap hari. Bisa dimakan saat sarapan, sebelum olahraga, atau sebagai camilan sore. Kombinasikan pisang dengan kacang sehat dari bab sebelumnya, dan Anda memiliki duo super yang memperbaiki darah dan membersihkan sendi. Kehebatan pisang adalah efeknya yang tidak hanya terasa di luar, tetapi sangat terasa di dalam. Orang yang makan pisang setiap hari cenderung memiliki mood lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan jarang mengalami kram otot. Ini karena pisang juga membantu memperbaiki keseimbangan elektrolit dan mendukung sistem saraf. Sistem saraf yang tenang berarti peradangan lebih rendah, dan peradangan lebih rendah berarti kolesterol lebih mudah turun dan asam urat lebih terkendali. Pisang juga membantu memperbaiki sirkulasi darah. Ketika pembuluh darah sehat, seluruh organ bekerja lebih baik. Jantung bekerja lebih ringan, otak menerima oksigen lebih baik, dan ginjal bisa menyaring limbah dengan lebih efisien. Semua ini berkaitan langsung dengan penurunan kolesterol dan pembuangan asam urat. Saya sering menyarankan kepada pasien saya untuk memulai kebiasaan sederhana. Letakkan pisang di meja makan. Setiap melihat meja, Anda akan melihat pisang. Setiap ingin makan camilan, Anda akan ingat bahwa ada pilihan yang lebih sehat. Kebiasaan kecil ini bisa mengubah banyak hal. Pisang tidak hanya camilan. Pisang adalah alat untuk memutus rantai kebiasaan buruk. Beberapa orang mungkin bertanya, apakah pisang aman untuk semua usia? Ya, pisang aman untuk hampir semua orang, termasuk lansia, anak-anak, dan orang yang memiliki masalah pencernaan ringan. Pisang mudah dicerna, tidak menyebabkan iritasi lambung, dan kaya nutrisi. Namun bagi penderita diabetes, porsinya harus dijaga dan pilih pisang yang tidak terlalu manis di tengah banyaknya makanan modern yang tidak sehat. Pisang hadir sebagai pengingat bahwa kesehatan tidak harus mahal.
Makanan sederhana yang diberikan alam bisa menjadi solusi untuk banyak masalah tubuh. Dan ketika kita menggabungkan pengetahuan nutrisi modern dengan kebiasaan tradisional yang sederhana, tubuh bisa kembali ke ritme alaminya. Camilan murah kedua ini bukan hanya tentang menurunkan kolesterol dan meredakan asam urat. Ini tentang mengembalikan tubuh pada pola makan alami yang penuh nutrisi. Pisang adalah makanan lengkap yang tidak memerlukan pemrosesan, tidak membutuhkan teknologi, dan tidak mengandung bahan tambahan yang merusak. Alam sudah menyediakannya dalam bentuk paling sempurna, dan ketika Anda mengonsumsi pisang setiap hari, Anda sedang membangun pondasi kesehatan yang kokoh. Anda sedang memberi tubuh nutrisi yang benar, energi yang stabil, dan keseimbangan yang dibutuhkan untuk melawan penyakit kronis di bab berikutnya. Kita akan melanjutkan dengan camilan ketiga, camilan yang sering dianggap remeh, tetapi sebenarnya memiliki kekuatan besar untuk menurunkan kolesterol dan membantu asam urat keluar lebih cepat. Jika ada satu makanan yang hampir dimiliki setiap rumah, tetapi jarang dianggap sebagai senjata ampuh melawan kolesterol dan asam urat, makanan itu adalah kacang hijau. Kecil, murah, mudah diolah, dan sering dipandang sebelah mata. Kacang hijau sering dianggap makanan untuk anak-anak, makanan untuk ibu hamil, atau bahan bubur kampung saat pagi hari. Padahal, di balik bentuknya yang sederhana, kacang hijau menyimpan kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang seringkali tidak kita sadari karena terlalu terbiasa melihatnya. Saya sering mengatakan pada pasien saya bahwa tubuh manusia seperti mesin yang membutuhkan bahan bakar bersih, dan kacang hijau adalah salah satu bahan bakar paling bersih yang diberikan alam. Ia rendah lemak, tinggi protein nabati, kaya serat, penuh vitamin, dan memiliki efek detoksifikasi yang sangat kuat. Ketika dikonsumsi secara rutin, kacang hijau bisa membantu merontokkan kolesterol jahat dari pembuluh darah, menurunkan trigliserida, dan mempercepat pembuangan asam urat melalui urein. Semua ini bekerja secara alami tanpa efek samping. Yang membuat kacang hijau begitu istimewa adalah keseimbangannya. Tidak banyak makanan yang begitu serbaguna bisa menenangkan tubuh, memperbaiki pencernaan, menurunkan peradangan, sekaligus membersihkan darah. Banyak makanan hanya memiliki satu manfaat dominan, tetapi kacang hijau seperti paket lengkap dalam satu biji kecil. Mari kita mulai dari bagaimana kacang hijau menurunkan kolesterol. Kacang hijau mengandung serat larut bernama pektin sama dengan pisang, tetapi kadarnya jauh lebih tinggi. Serat ini bekerja seperti spons di dalam tubuh. Ia menyerap kolesterol jahat LDL dari usus, mengikatnya, dan membawanya keluar sebelum sempat masuk ke aliran darah. Dengan kata lain, kacang hijau mencegah kolesterol berlebih masuk kembali ke tubuh. Tidak banyak makanan murah yang bisa melakukan hal sebesar ini. Selain itu, kacang hijau mengandung fitosterol, senyawa yang sangat mirip dengan kolesterol, tetapi justru membantu melawan kolesterol jahat. Fitosterol bersaing dengan kolesterol dalam proses penyerapan di usus. Ketika fitosterol masuk terlebih dahulu, kolesterol jahat akan ditolak tubuh. Ini ibarat ada dua orang yang mencoba masuk ke satu ruangan. Jika fitosterol masuk dulu, kolesterol tidak bisa masuk. Hasilnya, kadar kolesterol jahat menurun secara bertahap tanpa bantuan obat. Bagi penderita kolesterol tinggi, ini adalah kabar baik. Banyak pasien yang berpikir mereka harus menjalani diet ekstrem atau membeli suplemen mahal untuk menurunkan kolesterol. Padahal kacang hijau, yang harganya sangat murah, bisa memberikan efek penurunan kolesterol yang signifikan ketika dikonsumsi rutin. Bagaimana dengan asam urat? Disinilah kacang hijau menunjukkan kekuatannya yang lain. Berbeda dengan kacang-kacangan lain yang tinggi purin, kacang hijau rendah purin dan sangat aman untuk penderita asam urat. Bukan hanya aman, tetapi juga membantu menurunkan asam urat. Ini karena kacang hijau mengandung vitamin C alami, magnesium, dan antioksidan kuat bernama polifenol. Ketiganya membantu tubuh memecah kristal asam urat yang mengganjal di sendi. Magnesium dalam kacang hijau sangat penting. Mineral ini membantu merilekskan pembuluh darah dan memperbaiki aliran darah ke ginjal. Ketika aliran darah bersih, ginjal mampu membuang purin lebih cepat. Banyak pasien asam urat tidak menyadari bahwa masalah mereka bukan hanya karena makan makanan tinggi purin, tetapi juga karena ginjal mereka tidak bekerja optimal. Kacang hijau membantu memperbaiki fungsi ginjal secara alami. Saya ingin bercerita tentang seorang ibu berusia 54 tahun yang sering mengeluh nyeri pada lutut dan jempol kaki.
Ia sudah mencoba berbagai pantangan makanan, tetapi serangan asam urat masih datang. Ketika saya bertanya apa saja yang ia makan setiap hari, ia mengatakan bahwa ia jarang makan kacang hijau karena menganggapnya makanan anak kecil. Saya menyarankan agar ia mulai minum air rebusan kacang hijau 2 kali seminggu dan mengganti camilan manis dengan kue kacang hijau kukus. Sebulan kemudian ia kembali. Wajahnya terlihat lebih segar. Ia bercerita bahwa serangan nyeri berkurang drastis dan ia bisa berjalan lebih nyaman. Ia tidak percaya sesuatu semurah kacang hijau bisa membuat perubahan sebesar itu. Tetapi memang begitulah alam bekerja perlahan, alami. Tetapi sangat efektif ketika dilakukan konsisten. Kacang hijau juga memiliki manfaat lain yang sangat penting untuk penderita kolesterol dan asam urat, yaitu kemampuannya menurunkan peradangan. Peradangan adalah akar dari hampir semua penyakit degeneratif. Ketika tubuh mengalami peradangan kronis, kolesterol lebih mudah menempel pada pembuluh darah, dan asam urat lebih mudah membentuk kristal di sendi. Kacang hijau penuh dengan antioksidan terutama flavonoid yang bekerja menurunkan peradangan di seluruh tubuh. Ini membuat tubuh terasa lebih ringan, lebih bertenaga, dan sendi lebih nyaman. Banyak orang yang mulai rutin makan kacang hijau melaporkan bahwa perut mereka menjadi lebih nyaman, BAB lebih lancar, dan tubuh terasa lebih segar di pagi hari. Ini karena kacang hijau membantu membersihkan usus, menyeimbangkan bakteri baik, dan memperbaiki metabolisme. Pencernaan yang sehat adalah fondasi kesehatan pembuluh darah dan ginjal, namun cara mengolah kacang hijau juga menentukan hasilnya. Banyak orang salah dalam mengolahnya. Kesalahan paling umum adalah memasak kacang hijau dengan terlalu banyak gula atau menjadikannya kolak yang penuh santan. Jika ingin mendapatkan manfaat kesehatan maksimal, kacang hijau sebaiknya diolah dengan cara sederhana, direbus tanpa gula, dibuat sebagai sari kacang hijau, atau dikukus lalu dimakan sebagai camilan. Beberapa orang juga menambahkan jahe atau daun pandan untuk aroma. Ini tidak hanya aman, tetapi juga meningkatkan manfaat, karena jahe membantu menurunkan peradangan. Satu porsi kacang hijau sekitar 1 cangkir kecil sudah cukup untuk membantu tubuh bekerja lebih baik. Mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan setiap hari atau beberapa kali seminggu, efeknya akan terasa dalam waktu sekitar 3-6 minggu. Kacang hijau adalah contoh sempurna dari makanan sederhana yang diberi Tuhan untuk membantu tubuh bekerja lebih baik. Tidak perlu mahal, tidak perlu rumit, hanya perlu konsisten. Seringkali kita mencari solusi besar untuk masalah besar, padahal tubuh tidak membutuhkan hal besar. Tubuh hanya membutuhkan hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Kacang hijau adalah hal kecil itu. Ia mungkin terlihat sederhana, tetapi ketika masuk ke tubuh, ia bekerja seperti pembersih alami yang mengembalikan keseimbangan tubuh, meredakan pembengkakan, menurunkan kadar kolesterol jahat, meluruhkan kristal asam urat, menormalkan tekanan darah, dan menjaga ginjal agar tetap sehat. Kita terlalu sering meremehkan makanan yang tumbuh di tanah kita sendiri. Padahal kekuatan penyembuhan terbesar justru sering datang dari makanan yang sederhana. Di bab berikutnya, kita akan membahas camilan murah keempat, camilan yang manfaatnya sangat besar dalam meluruhkan kolesterol dan menenangkan sendi, tetapi sering diabaikan karena bentuknya terlalu sederhana. Di tengah derasnya makanan cepat saji, minuman manis, snack instan, dan jajanan modern yang menggoda selera, ada satu makanan yang diam-diam tetap bertahan sepanjang zaman. Makanan yang tidak pernah tampil mewah, tidak pernah berusaha terlihat modern, dan tidak mengikuti tren apapun. Ia hadir sebagai makanan rumahan, makanan sederhana, makanan yang kadang dianggap makanan diet, tetapi sesungguhnya memiliki kemampuan luar biasa dalam membersihkan pembuluh darah dan meluruhkan asam urat. Oatmeal. Banyak orang tidak menyadari bahwa oatmeal adalah salah satu makanan terapi terbaik yang diberikan alam untuk manusia. Ia bekerja seperti sikat halus yang mengikis kolesterol dari dinding pembuluh darah, sekaligus bekerja seperti filter alami yang membantu tubuh membuang racun dan purin penyebab asam urat. Oatmeal adalah makanan lengkap, kaya serat larut, rendah lemak, rendah purin, tinggi vitamin B kompleks, dan penuh antioksidan. Namun ironisnya, makanan ini justru sering diabaikan. Bahkan sebagian orang menganggap oatmeal sebagai makanan orang sakit, makanan diet, atau makanan bule yang tidak cocok dengan lidah lokal. Padahal, jika kita melihat lebih dalam, oatmeal memiliki kualitas penyembuhan alami yang membuatnya menjadi
salah satu cemilan terbaik untuk menurunkan kolesterol dan mengatasi asam urat tanpa obat. Mari kita telusuri mengapa oatmeal begitu kuat. Oatmeal mengandung serat larut bernama beta-glucan, salah satu jenis serat paling aktif secara biologis yang pernah ditemukan. Beta-glucan ini bekerja seperti spons dalam usus. Ia menyerap kolesterol jahat LDL, mengikatnya dan mencegahnya masuk kembali ke aliran darah. Tidak banyak makanan yang bisa melakukan ini. Beta-glucan bekerja langsung di dinding usus, seperti vakum kecil yang menarik kolesterol untuk dibuang keluar tubuh. Efeknya tidak hanya terjadi sekali. Jika oatmeal dikonsumsi setiap hari, beta-glucan akan terus bekerja hari demi hari, mengikis sedikit demi sedikit plat yang sudah menempel di pembuluh darah. Banyak orang yang rutin mengonsumsi oatmeal melaporkan bahwa kadar kolesterol mereka turun 10-20% hanya dalam 4-6 minggu. Ini bukan keajaiban. Ini adalah kerja ilmiah dari serat larut yang terbukti melalui banyak penelitian di seluruh dunia. Namun manfaat oatmeal tidak berhenti di situ. Oatmeal juga sangat efektif untuk penderita asam urat. Mengapa? Karena oatmeal memiliki kandungan purin yang rendah dan membantu tubuh menormalkan kadar gula darah. Gula darah yang tidak stabil dapat mempercepat produksi purin dalam tubuh. Ketika tubuh memproduksi lebih banyak purin, kadar asam urat naik. Karena itu, makanan yang menjaga gula darah tetap stabil adalah kunci dalam mengontrol asam urat. Oatmeal melakukan dua hal sekaligus, menjaga gula darah stabil dan membantu ginjal membuang purin lebih cepat. Saya pernah bertemu seorang pria berusia 52 tahun yang sudah bertahun-tahun berjuang dengan kolesterol tinggi dan asam urat yang tidak pernah stabil. Ia sudah mencoba berbagai obat, berbagai pantangan makanan, tetapi hasilnya tidak pernah benar-benar membaik. Ketika saya menyarankan agar ia menjadikan oatmeal sebagai camilan atau sarapan utama, ia tampak ragu. Masa iya, makanan selembut itu bisa ngalahin obat? Katanya. Namun ia berjanji akan mencobanya. 2 bulan kemudian, ia kembali untuk kontrol. Saat hasil lab keluar, ia tampak tidak percaya. Kolesterol LDL-nya turun drastis. Trigliseridanya membaik. Asam uratnya lebih stabil daripada setahun sebelumnya. Ia duduk lama, memegang kertas hasil lab, lalu berkata, "Saya kira saya cuma makan bubur. Ternyata saya sedang menyembuhkan diri sendiri." Itulah keajaiban oatmeal. Ia tidak terlihat hebat, tetapi bekerja lebih hebat dari yang terlihat. Selain itu, oatmeal memberi efek kenyang yang lama. Banyak orang yang mencoba menurunkan kolesterol dan asam urat justru kesulitan karena rasa lapar yang tidak terkontrol. Makan sedikit merasa lapar, makan banyak membuat kolesterol naik. Oatmeal memutus siklus itu. Seratnya membuat tubuh kenyang lebih lama, menstabilkan energi, dan mencegah kebiasaan ngemil makanan tidak sehat. Salah satu manfaat besar oatmeal adalah kemampuannya menurunkan peradangan, akar dari semua penyakit kronis. Kolesterol tinggi terjadi lebih cepat ketika pembuluh darah mengalami peradangan. Asam urat lebih mudah mengkristal di sendi ketika tubuh sedang meradang. Oatmeal kaya antioksidan bernama avenanthramides, salah satu antioksidan yang jarang ditemukan di makanan lain. Ia bekerja melawan radikal bebas, menenangkan saraf, dan menurunkan inflamasi yang membuat tubuh terasa nyeri, berat, atau cepat lelah. Namun seperti semua makanan sehat, oatmeal harus dikonsumsi dengan cara yang tepat agar memberikan efek maksimal. Banyak orang merusak manfaat oatmeal tanpa mereka sadari. Kesalahan paling umum adalah memasukkan banyak gula ke dalam oatmeal, menambahkan susu kental manis, coklat, atau topping manis lainnya. Semua itu membuat oatmeal berubah dari makanan penyembuh menjadi makanan yang memicu kenaikan kolesterol dan asam urat. Cara terbaik adalah mengonsumsi oatmeal polos, bisa ditambah sedikit madu, buah segar, atau kacang sehat dari bab sebelumnya. Oatmeal bisa dijadikan bubur, overnight oat, atau dimakan kering sebagai camilan renyah. Bahkan hanya 3-4 sendok oatmeal setiap hari sudah cukup untuk memberi manfaat besar bagi tubuh. Saya ingat seorang wanita berusia 48 tahun yang mengaku selalu merasa lemas, mudah pusing, dan sering mengalami nyeri pada kaki karena asam urat. Ia bekerja sebagai guru dan sering tidak punya waktu untuk sarapan. Ketika saya menyarankan agar ia membawa oatmeal kering dalam wadah kecil dan memakannya sebagai camilan, ia menganggap ide itu aneh. "Makan bubur kering?" katanya sambil tertawa. Tetapi ia tetap mencobanya.
2 bulan kemudian, ia datang dengan cerita yang jauh berbeda. Ia bilang tubuhnya terasa jauh lebih ringan, jarang pusing, dan asam uratnya turun. Ia tidak lagi kelaparan di tengah-tengah kelas, dan energi tubuhnya lebih stabil sepanjang hari. Ketika saya bertanya apa yang membuatnya yakin Atmiel bekerja, ia menjawab, rasa nyeri saya hilang. Dan saya bisa merasakannya, oatmeal bukan makanan ajaib. Ia hanya makanan yang bekerja sesuai logika tubuh. Tubuh membutuhkan serat, stabilitas gula darah, dan nutrisi yang meringankan kerja organ. Oatmeal memberikan semuanya dalam satu bahan sederhana. Alam sering memberi solusi yang sangat sederhana, tetapi manusia sering mencarinya di tempat yang rumit. Banyak orang lebih percaya suplemen mahal daripada makanan sederhana yang sudah terbukti selama bertahun-tahun. Padahal, jika manusia mau kembali ke makanan utuh, makanan alami, dan makanan yang tumbuh di tanah dengan gizi yang seimbang, tubuh mereka akan sembuh secara perlahan. Kacang sehat bab 2, pisang bab 3, kacang hijau bab 4, dan Atmiel bab 5 adalah 4 camilan sederhana yang dapat merubah kehidupan seseorang ketika dimakan setiap hari. Mereka murah, mereka mudah ditemukan, mereka alami, dan yang terpenting, mereka bekerja sama dengan ritme tubuh, bukan melawannya. Dengan memahami 4 camilan ini, Anda sebenarnya sudah menggenggam 4 kunci penting untuk menurunkan kolesterol dan asam urat secara alami. Anda tidak perlu menunggu sampai tubuh memberi sinyal keras. Anda tidak perlu menunggu sampai rasa sakit datang secara mendadak. Anda bisa mulai sekarang dengan camilan sederhana. Dari dapur rumah sendiri, di bab berikutnya, kita akan melanjutkan perjalanan ini dengan camilan kelima, camilan yang mungkin tidak Anda duga, tetapi manfaatnya sangat besar bagi tubuh.